Pernahkah kamu merasa suksesmu berdiri di atas punggung orang yang tidak sempat duduk dan berani tidak kamu menoleh untuk melihat wajah mereka? Kalau kamu berani menoleh hari ini, kamu mungkin menolong dirimu besok. Cerita ini sederhana, tapi juga tajam seperti duri yang tertanam lama. Di kota yang sibuk dan panas, ada sebuah perusahaan pengiriman yang tumbuh sangat cepat. Orang menyebutnya mesin sukses, investor menyebutnya masa depan, dan kurir menyebutnya beban. Pemiliknya seorang pria bernama Arga yang suka memakai kemeja putih dan jam mahal. Ia belajar keras sejak kecil, ia percaya angka bisa menyelamatkan semua masalah. Ia percaya growth bisa menutup semua luka, dan ia percaya waktu adalah satu-satunya hukum. Malam ini, ia akan belajar bahwa manusia tidak bisa diringkas ke dalam sheet. Kita masuk pada hari konferensi pers, lampu terang, kamera berderet, dan senyum yang terasa tipis. Di luar gedung, kurir berdiri dengan jaket basah oleh keringat dan hujan ringan. Di dekat gerbang, seorang perempuan muda bernama Lina memegang helm dengan tangan gemetar. Lina telah 3 menit karena lampu merah panjang dan jalan yang retak. 3 menit itu terlihat kecil di mulut orang yang duduk, tapi besar di kaki orang yang berlari. Sistem denda memotong gajinya seperti pisau kecil yang bekerja tiap hari. Ia pingsan ketika membaca pesan pemotongan, dan pingsan itu direkam orang lewat. Video itu berputar cepat di timeline, seperti api kecil yang menemukan angin besar. Sementara itu, Arga berdiri di panggung, ia menatap cue card dengan kalimat aman. Kami berkomitmen pada kesejahteraan mitra dan inovasi yang berkelanjutan. Di layar belakang, kata kesejahteraan terlihat besar, tapi di luar gedung kata istirahat terasa lebih besar. Para kurir meneriakkan tuntutan sederhana, mereka minta waktu makan dan target yang masuk akal. Media menyodorkan mikrofon, dan suara kecil dari pagar terdengar lebih jujur dari suara besar di panggung. Kita pikir ini puncak, ternyata ini baru gerbang. Malam itu, muncul bocoran video dari gudang yang gelap dan bising. Seorang supervisor memaki dan menekan upah, dan kamera ponsel mendengar segala kata kasar yang tidak dibayar. Video itu singkat, tapi cukup untuk memukul slogan. Investor menurunkan nada, dewan menelpon, dan tim PR menulis dokumen panjang. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Juno membuka folder lama dari email yang tidak pernah ia hapus. Juno dulu sahabat Arga, lalu ia keluar setahun lalu dengan diam. Banyak orang mengira ia sakit hati, padahal ia hanya lelah melihat angka mengalahkan napas. Ia menemukan memo lama yang ditulis oleh tangan yang sekarang memegang mikrofon. Skema denda diperlukan untuk menjaga unit economics, kita harus disiplin pada angka. Kalimat itu rapi, tapi jejaknya berantakan di punggung orang yang membawa paket. Juno mengirim memo itu ke jurnalis muda yang masih percaya pada pagi. Memo itu naik ke permukaan seperti bangkai yang akhirnya kalah oleh bau. Arga membaca berita itu di mobil hitam dengan kaca gelap. Ia menutup ponsel, ia membuka ponsel, lalu ia menutup ponsel lagi. Kadang yang paling sulit adalah menatap huruf yang kita tulis sendiri. Malam semakin turun, dingin menempel di aspal, dan Arga mengganti kemejanya dengan jaket tanpa logo. Ia punya kebiasaan rahasia, ia turun ke jalan sebagai kurir bayangan, ia ingin merasa menjadi data yang ia pakai. Ia meminjam motor tua dari staf gudang dan menaruh peta di saku. Di lampu jalan yang kuning, ia bertemu Lina yang baru selesai mengantar paket berat. Mas, tolong tanya, kalau telat 3 menit, kenapa denda sama seperti telat setengah jam? Pertanyaan itu ringan, tapi masuk ke dada seperti batu kecil yang jatuh terus-menerus. Saya tidak tahu pasti, mungkin sistemnya belum disetel dengan baik. Lina menatap helmnya, ia menatap jalan, lalu ia menatap orang asing yang suaranya terdengar ragu. Anak saya minta susu harga naik terus, saya tidak minta bonus, saya minta hitungan yang adil. Arga ingin menjawab cepat, tapi bibirnya kaku oleh rasa malu yang belum punya nama. Ia membantu Lina mengantar satu paket terakhir,
dan dua orang itu berbagi kopi sachet di pinggir trotoar. Kopi itu terlalu manis, tapi rasa salah lebih manis lagi, karena membuat orang ingin muntah. Di gedung pusat, rapat darurat dibuka seperti payung di angin. Semua orang bicara tentang citra, tidak ada yang bicara tentang tulang. Arga duduk dan mendengar istilah yang dipakai untuk menenangkan hati orang yang tidak hadir. Ia melihat jamnya, dan jam itu seperti mata yang menatap balik. Kita butuh spin yang kuat, kita tahan badai 3 minggu, lalu fokus pada IPO. Kata tahan terdengar berani jika tidak menyentuh perut orang yang lapar. Arga mengangkat tangan dan berkata ia ingin membekukan skema denda mulai besok pagi. Kalau denda dibekukan, margin akan runtuh, dan valuasi akan turun. Kadang angka bicara seperti raja, seolah manusia hanya prajurit yang bisa diganti kapan saja. Arga membuat keputusan kecil yang terasa besar di ruangan itu. Saya akan pakai dana pribadi untuk menutup selisih selama 3 bulan, kita desain ulang metrik, dan kita audit vendor. Rapat menjadi sunyi, lalu ramai, lalu sunyi lagi. Keputusan itu bukan pahlawan, tapi setidaknya ia bukan penonton. Paginya, berita baru meledak lebih kencang. Juno mengunggah memo dengan paraf Arga, lengkap dengan tanggal dan kalimat kunci. Kamu bilang kamu tidak pernah menyuruh, tapi kalimat ini menyuruh tanpa suara. Kalimat itu seperti kaca yang tertanam di tumit, dan berjalan menjadi rasa sakit yang pelan. Arga menatap layar dan memutuskan hal yang jarang dilakukan orang ketika terpojok. Ia menghubungi Juno tanpa asisten, tanpa naskah, dan tanpa janji aman. Kalau kamu mau, kita bicara di siaran langsung, saya jawab pertanyaan, saya sebut angka, dan saya tidak akan lari. Juno menimbang, lalu ia setuju, karena ia bosan melihat penonton disuruh tepuk tangan pada lagu yang sama. Siaran itu sederhana, 2 wajah lelah, 1 koneksi yang kadang patah, dan ribuan orang yang menahan napas di gawai tipis. Apakah kamu menulis memo tentang denda, dan kenapa kamu menulis itu? Saya menulisnya, saya mengejar angka, dan saya lupa wajah. Jawaban itu tidak indah, tapi jujur punya suara yang lebih panjang dari kata indah. Komentar datang seperti hujan yang tidak bisa dihitung. Ada yang marah, ada yang lega, dan ada yang hanya ingin drama lebih. Arga menyebut rencana yang tidak membuat headline, tapi bisa membuat orang makan siang dengan tenang. Kita hentikan denda, kita turunkan target, kita buat profit sharing, kita buka algoritma rute, dan kita bawa kurir ke rapat operasional. Kata bawa terdengar kecil, tapi pintu rapat selama ini seperti tembok yang tidak punya gagang dari luar. Vendor yang kehilangan kuasa mulai menggerakkan cara lama yang selalu dipakai ketika terang datang. Mereka menakut-nakuti, mereka menebar isu, dan mereka ingin membuat protes pecah dari dalam. Di satu gudang, ada insiden kecil, kardus terbakar, tidak ada korban, tapi reputasi kembali gosong. Arga menonaktifkan 3 vendor besar dalam 1 hari, dan roda operasional tersendat seperti nafas yang terlalu cepat. Pelanggan marah, timeline berisik, dan orang yang suka menulis status panjang kembali bangun. Lina mendengar kabar itu sambil menambal ban, dan ia menghela nafas yang tidak bisa ditulis. Kalau tidak ada vendor, apakah kita masih kerja, dan apakah gaji datang tepat waktu? Kekhawatiran itu wajar, karena perut tidak mengerti kata strategi, perut mengerti tanggal. Arga mengirim pesan singkat ke seluruh kurir yang terdaftar, dan kata-katanya pendek dan lurus. Gaji datang, kerja jalan, dan perubahan tidak akan membuatmu lapar. Ia menepati janji kecil itu, dan janji kecil sering lebih kuat dari poster besar. Hari berganti, dan program baru mulai berjalan seperti bayi yang belajar jalan. Ada jatuh, ada bangun, ada tawa kaget di sudut gudang, dan ada marah yang wajar ketika sistem lambat. Lina duduk di meja rapat untuk pertama kali, ia memegang pena seperti memegang tongkat sihir. Kalau rute memaksa putar balik tanpa alasan, itu bukan disiplin, itu buang bensin. Orang ruang rapat mendengar kalimat yang mereka tidak dilatih untuk mendengar. Juno hadir sebagai auditor independen, ia tidak jadi malaikat,
dan ia tidak perlu jadi iblis. Saya akan memeriksa angka dari bawah ke atas, dan saya akan menulis laporan yang bisa dibaca orang biasa. Rapat itu terasa seperti kelas baru di mana orang yang biasanya diam diberi mikrofon. Investor pergi satu persatu, dan angka valuasi turun seperti daun yang lelah. Arga melepas sebagian saham pribadinya untuk membentuk trust karyawan, dan ia memotong bonus eksekutif yang sedang menunggu pintu. Keputusan itu membuat sebagian orang meninggalkan grup chat, tapi membuat beberapa orang mau menetap lebih lama. Minggu kedua, kurva retensi kurir mulai naik tipis, tidak tajam, tapi cukup untuk membuat orang percaya pada sore. Pengiriman melambat sedikit, namun keluhan jatuh jauh, dan kesabaran pelanggan naik karena cerita kemanusiaan menular lebih cepat dari iklan. Orang tidak selalu baik, tapi orang bisa luluh ketika melihat seseorang mau membayar kesalahan dengan waktu, uang, dan harga diri. Arga kembali ke gudang pada malam yang lain. Hari itu panas, tapi hatinya tidak berkeringat lagi. Ia melihat Lina berbicara dengan kurir baru yang takut bertanya soal target. Kamu makan dulu, baru nanya, karena perut kosong itu musuh logika. Kalimat itu sederhana, dan kebijakan besar kadang tidak lebih ampuh dari kalimat sederhana. Arga berjalan pelan, ia tahu ini bukan akhir, tapi ia juga tahu ini bukan jalan buntu. Ia menatap papan tulis yang dipenuhi coretan rute dan jam, dan untuk pertama kalinya, ia melihat peta yang berisi manusia, bukan sekadar titik. Orang kota suka gosip, karena gosip mengajarkan siapa yang sedang jatuh dan siapa yang sedang naik. Tapi kadang gosip juga mengajarkan bahwa orang bisa belok ketika melihat jurang. Kita kembali ke panggung konferensi pers, tapi lampunya tidak terlalu keras lagi. Tidak ada musik heroik, tidak ada slogannya, dan tidak ada tepuk tangan yang disewa. Saya menulis memo yang salah, saya minta maaf dan saya mulai membayar tagihan itu dengan kebijakan, bukan kata-kata. Kalimat itu tidak akan trending lama, tapi dampaknya bisa tinggal di kaki orang yang bekerja. Di rumah kecilnya, Lina menutup mata sebentar setelah menidurkan anaknya. Ia tidak memikirkan valuasi, ia memikirkan hari esok yang sedikit lebih ringan. Juno menutup laptop, ia tersenyum kecil, dan ia tidak perlu menulis status panjang malam ini. Arga melepas jam mahalnya dan meletakkannya di meja, dan jam itu seperti benda yang akhirnya mengerti istirahat. Kamu mungkin bertanya, apakah semua ini cukup untuk menebus yang lama? Jawabannya tidak pernah selesai di satu malam, tapi kita bisa mulai hari ini agar besok tidak terlalu gelap. Cerita ini bukan tentang malaikat, ini tentang orang yang berhenti pura-pura. Penebusan bukan konferensi pers, penebusan adalah kebiasaan yang menggeser sedikit egomu setiap hari. Dunia kerja tidak akan tiba manis, tapi ia bisa berhenti menggigit yang paling lelah. Dan kalau kamu memimpin tim, mungkin kamu bisa menoleh ke belakang sebentar hari ini. Kamu lihat siapa yang berjalan paling pelan, lalu kamu tunggu mereka, dan kamu ubah aturan yang menginjak tumit mereka. Itu bukan heroik, itu hanya manusia. Sekarang kita tutup dengan satu catatan yang mudah diingat. Jangan tunggu skandal untuk jadi manusia, karena harga promo tidak berlaku untuk nurani. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai akhir. Kamu sudah meluangkan waktu untuk sesuatu yang sering kita tunda. Kalau kamu suka cara bercerita yang jujur dan pedas ringan, tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak tertinggal cerita lain yang sama tajam, tapi tetap enak didengar. Tulis komentar tentang bagian mana yang paling membuatmu menoleh ke belakang, aku ingin tahu pikiranmu. Kalau kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa gunakan kode di pojok kanan bawah atau link di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada link ke karya lain dari seri yang berbeda, dan itu dunia yang lain dengan rasa yang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jaga diri, dan jangan biarkan angka melupakan wajahmu. Aku pamit, dan aku tunggu kamu di video berikutnya dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih hangat. Selamat malam, dan semoga besok kakimu lebih ringan dari hari ini. Selesai sudah. Dan kita bertemu lagi di kisah yang tidak kalah jujur dan tidak kalah sederhana. Terima kasih, dan sampai bertemu di Emas dan Duri.
Aku tutup cerita ini dengan satu kalimat, dan kamu tahu kalimatnya sudah siap sejak awal. Menoleh itu berat, tapi tidak seberat menanggung punggung yang tidak pernah dilihat. Sampai jumpa kawan, dan jangan lupa bernapas pelan. Kita selesai.